ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyempatkan waktunya dengan sangat semangat untuk mengikuti acara diseminasi hari ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 pada materi budaya positif. Perkenalkan, saya Rosi Kusnandini, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Lewiliang 3 Kota Cimahi. Beberapa materi yang akan kita simak hari ini cukup padat Bapak Ibu, jadi mohon dipersiapkan stamina ya untuk tetap fokus menyimak materi-materi yang baik yang akan kita bahas. Pertama, ada materi tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hubungan dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, hubungan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Pasti bagi Bapak Ibu hal ini adalah kosakata baru yang mungkin baru didengar ya. Sama seperti saya ketika awal mula mengikuti pendidikan dalam penggerak ini. Nah, semua materi ini dirangkum dalam peta konsep seperti ini Bapak Ibu. Jadi berawal dari bagaimana kita membiasakan siswa untuk memiliki disiplin positif dengan lingkungan yang positif. Kenapa positif? Nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian di dalamnya bahwa kita sebagai manusia itu memiliki alasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk bersikap. Jadi kalau saya maju gitu ya, saya sedang memenuhi kebutuhan dasar hidup apa gitu. Kemudian ada di dalamnya juga 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi siswa. Kemudian teori-teori motivasi, kenapa kita melakukan sesuatu, lalu berakhir kepada bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan dari diri siswa dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba Bapak Ibu sekarang kita lakukan kegiatan pemantik yang ada di depan ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba dikepalkan dulu. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Anda. Kanan kiri. Berapa? Wajah. Nah, bayangkan di genggaman tangan Anda itu ada sesuatu yang sangat berharga. Coba lihat. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah si B, orang B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira karena itu sangat berharga untuk Anda, apakah Anda akan membukanya? Tidak. Tentu saja tidak ya. Yang berharga di sini macam-macam menurut Bapak Ibu semuanya. Nah, sama halnya dengan nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Jadi diharapkan anak-anak dengan mengetahui nilai-nilai kebajikan universal itu, mereka bisa meyakininya, memegangnya, sehingga timbul menjadi karakter-karakter yang baik, yang berujung kepada disiplin positif. Nah, kemudian apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Kenapa tadi tetap ditutup? Kan berharganya makanya dibuka-bukanya ini ambil. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali paling kuat? Diri kita sendiri. Makanya Bapak Ibu, di sini kita bersama-sama sebagai pendidik harus bisa bagaimana meyakinkan anak untuk tetap melakukan nilai-nilai kebajikan, karena sesungguhnya hanya mereka sendiri yang bisa mengontrol. Kembali lagi tadi, kenapa disebut disiplin positif? Kenapa disebut disiplin positif? Apa bedanya dengan disiplin biasa? Rindu? Apa sih bedanya disiplin dan disiplin positif? Dari kata positifnya weh. Disiplin yang baik. Memang disiplin yang biasa tidak baik?
dalam disiplin positif, yang kita tekankan itu adalah motivasi intrinsik. Banyak peraturan-peraturan yang terpampang di sekolah kita, termasuk yang masuk, aturan menggunakan seragam, tapi itu hanya bersumber dari aturan yang tertulis dan belum tentu siswa ini yang menaatinya. Di dalam disiplin positif ini, kita sebagai guru diajak untuk bagaimana memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, sehingga dalam melaksanakannya dia tidak dalam tekanan alias sukarela. Itu yang membedakan disiplin positif dan disiplin biasa, Bapak Ibu. Sekarang kita tanya lagi kepada diri sendiri, apakah siswa-siswa di sekolah kita sudah melakukan kewajiban-kewajibannya dengan motivasi intrinsik? Sudah belum? Bisa jadi sudah, bisa jadi beberapa belum ya. Oke, melalui materi ini kita akan menggali lebih dalam mengenai disiplin positif. Kemudian Bapak Ibu, ternyata lingkungan yang aman dan nyaman serta berdisiplin positif di sekolah itu akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi, ketika pun aturan tertulisnya sudah tidak ada, tapi karena dia sumber melakukan kegiatannya itu berdasarkan dari hati, akan tetap melaksanakan ada ataupun tidak ada aturannya, ada ataupun tidak ada gurunya, seperti itu Bapak Ibu. Next, kemudian hal ini juga dikaitkan dengan bagaimana sih seseorang bisa berubah dari paradigma yang tadinya stimulus respon, nunggu stimulus dulu baru ada respon, kepada pendekatan teori kontrol. Dalam hal ini Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berarti untuk hal-hal kecil saja yang perlu kita ubah adalah cara pandangnya. Bagaimana kita merubah cara pandang untuk mewujudkan karakter-karakter positif tadi. Dimulai dari diri berarti. Oke, nah apa sih bedanya teori-teori tentang stimulus respon dan teori kontrol? Ini ada beberapa perubahan pola pikir. Yang pertama mulai dari di teori stimulus respon itu mengatakan bahwa kebutuhan kita sama. Tapi di teori kontrol menyatakan bahwa kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Termasuk kepada kalau di teori stimulus respon, siswa itu diposisikan untuk memiliki posisi menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol, mereka ada di dalam posisi menang-menang. Kenapa sih harus menang-menang? Kita lanjutkan dulu ya. Sudah disimak Bapak Ibu dan sudah melakukan refleksi, ternyata oh iya ya, teori kontrol itu banyak relevansinya dengan kehidupan kita ya. Nah, jadi inti dari disiplin positif ini adalah memiliki tujuan untuk menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti yang tadi Bapak Ibu gagal. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hubungan ataupun hadiah, di mana mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Kita refleksi dulu ya, termasuk saya pribadi biasanya sering memberikan motivasi berupa kumpulkan bintangnya, nanti di akhir semester boleh ditekan. Hal-hal seperti itu sebetulnya bisa menjadi faktor yang membuat blur kenapa mereka bersikap. Jadi seolah-olah
karena ada sesuatu yang diiming-imingi. Kalau iming-imingnya tidak ada, berarti tidak akan muncul. Ya, begitupun juga dengan hukuman. Kalau hukuman jelas, karena di dalam hukuman itu di dalamnya anak-anak merasa disudutkan, merasa sangat salah gitu. Itu jelas sangat bisa membuat anak-anak menurunkan motivasinya untuk terus bersikap disiplin positif. Maka dari itu, setelah mempelajari modul ini, Bapak Ibu, mari kita refleksi bersama-sama. Apakah kita sudah memunculkan motivasi intrinsik siswa, atau mereka termotivasi hanya karena takut, atau juga mereka termotivasi karena hanya ingin sesuatu hal? Ya, kita refleksi bersama-sama. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan berubah pola pikir. Hal ini juga Bapak Ibu diperkuat oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Bima Tentara, yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi konsep merdeka belajar bukan berarti belajar skemanya, tapi belajar dengan konsep disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi yang saya tangkap Bapak Ibu, disiplinnya kuat hanya nilai-nilai yang dipakai dalam disiplin yang kuat ini merupakan sumbernya dari mereka-mereka. Tadi pagi saya pribadi sudah melakukan pemilihan apa yang mereka inginkan dilakukan di kelas ini yang sudah dituangkan dalam kertas ini. Lalu saya coba kalikan ke dalam nilai-nilai kebajikan universal apa yang mereka mau sampai diturunkan kepada keyakinan kelas yang kita pakai di kelas. Jadi penting sebelumnya kita menyampaikan atau kita menanyakan, naon sih? Kunaon harus begitu? Kenapa ketika belajar tidak ngobrol? Kenapa ketika sholat harus khusyuk? Ketika mereka sudah mengetahui apa maksud dan tujuan mereka melakukan, jadi mereka bisa menunjukkan motivasi di dalam dirinya sendiri dan diharapkan bisa berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Materi berikutnya kita masih punya sekitar 20 slide lagi, 30 slide lagi. Nilai kebajikan universal. Masih semangat Bapak Ibu? Nah, tadi apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Gimana di dalamnya? Kata William Glasser, setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang di dalam ini, maka seseorang motivasi intrinsiknya akan terbangun karena merasa banyak kaitan gitu. Oh iya, aku harus begini karena begini. Seperti itu. What is it? Nah, terus selain kita harus membangun motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, kita juga harus memahami Bapak Ibu, ternyata siswa-siswa kita itu di dalam menunjukkan perilaku karena memiliki 3 motivasi. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terjatuh PR di sini dihukum. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini biasanya yang sering kita lakukan bersama-sama ya Bapak Ibu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebanyakan dari Bapak Ibu masih di tahap yang mana nih? Nantangin anak-anak untuk bersikap itu masih di sini, atau di sini? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Pertama dan kedua, saya pribadi pun begitu Bapak Ibu. Yang ketiga itu baru saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Oh,
dari 3 teori motivasi tadi dihubungkan kembali dengan hukuman, penghargaan, serta restitusi. Hukuman. Ada yang pernah beri hukuman, Bapak Ibu? Ada ya. Biasanya hukuman itu memiliki ciri-ciri khusus, Bapak Ibu. Nih, boleh disimak. Bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya, Badru datang terlambat, lalu Bu Rosi tiba-tiba, "Kenapa kamu terlambat? Silakan pulang lagi." Tidak boleh belajar. Tiba-tiba gitu, "Dewasa benar boleh teh ya? Aduh Bu, sudah kasar sekolah, ayo kita pulang dari luar." Kemudian pihak guru yang memberikan dan murid hanya berperan sebagai penerima. Dikit-dikit biasa murid teh ya. Guru pada dibilang milah sampah, tinggalin kopinya dasi biasa. Terus bisa juga berupa fisik maupun psikis. Anda di sini yang suka menghukum secara fisik? Saya harap jarang ya. Kalau secara ucapan mungkin sering, termasuk saya pribadi ya, mengata-ngatai anak gitu ya. "Kenapa kamu terlambat? Padahal kan kamu harusnya begini begitu." Padahal kita tidak memahami bahwa di dalam kehidupan kita itu ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, termasuk akhir gitu ya. Kalau buka orang lain kumaha gitu kan, ada sesuatu yang perlu kita tolerir. Kenapa dia melakukan seperti itu? Kira-kira nih Bapak Ibu sebagai guru misalnya melakukan kesalahan, lalu Bapak kepala sekolah kita menjadikan dirinya sebagai penghukum, memberikan hukuman, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Tersakiti itu, aku yang tersakiti, kata guru lagi lain. Begitupun dengan murid-murid kita, Bapak Ibu. Jadi suasana hati mereka, kondisi psikologis mereka benar-benar harus kita jaga. Selain motivasinya, juga kondisi mereka gitu ya, menyenangkan tanpa tekanan seperti itu ya, Bapak Ibu. Next, apa sih bedanya dengan konsekuensi? Nah ini pasti sudah banyak kita laksanakan di sekolah. Pertama, sudah terencana atau sudah disepakati. Hari Senin tidak bawa topi, tidak bawa dasi, berarti memilah sampah. Itu sudah terencana dan sudah disepakati oleh siswa semuanya. Kemudian, konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Tentu sudah disampaikan oleh gurunya sebelumnya. Dan yang terakhir, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Ketika memonitor, karena ini konsekuensi, berarti siapapun pelakunya, sang guru harus benar-benar melakukan monitoring, melakukan konsekuensi apa yang sudah disepakati sebelumnya. Ini di dalam konsekuensi. Apakah ini lebih baik daripada hukuman, Bapak Ibu? Baik. Lumayan lah ya, lumayan lebih baik. Tapi kadang-kadang kurangnya ketika menerima konsekuensi, tapi bukan begitu kejadian sebetulnya, Ibu. Silakan bisa memberikan klarifikasi gitu ya. Bapak selamat datang, selamat bergabung di dalam acara singkat. Cerita. Karena tadi kan kita belum menyepakati aturan ya, jadi tidak ada konsekuensi. Aturan bapak hukuman aja. Nah, ini yang lagi kita marakkan di program guru penggerak itu Bapak Ibu, yaitu restitusi. Apa sih bedanya dengan hukuman dan konsekuensi? Kalau di dalam restitusi, satu, sudah terencana. Kemudian konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Dan yang paling penting adalah di dalam restitusi ini, apa yang menjadi pelanggaran di dalam keyakinan itu timbul dari mulut muridnya sendiri. Jadi seolah kita cuma menanyakan kembali gitu. Dan praktek ini kemarin sudah saya lakukan bersama murid-murid saya, Bapak Ibu. Kita simak dulu sebentar ya. Jadi inti nama guru itu lebih bijaksana, lebih wise gitu ya. Kita simak dulu ya. Saya menyadari keyakinan Mas
Ya mungkin. Nah, jadi dalam praktik restitusi itu, Bapak Ibu, kita lebih banyak memberi kesempatan kepada siswa untuk mengingat kembali apa yang dilakukan dan memberikan penilaian sendiri. Jadi untuk kamu tadi begitu aku enggak. Kita membuat mereka untuk menyadari kembali apa yang dilakukan itu ternyata ada kekeliruan. Lalu disangkut pautkan juga dengan keyakinan yang berlaku. Ketika pun ada aksi untuk memperbaiki di dalam restitusi ini, wajib dia yang mau gitu. Jadi kita tanyakan kembali, kemudian apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Kalau sang pelaku sudah berkata ya bersedia, baru kita bisa melanjutkan penawaran kira-kira apa yang bisa beliau lakukan untuk memperbaiki kesalahan kita. Jadi mereka tidak merasa terpojokkan gitu kalau di dalam restitusi. Untuk langsung plak-plak gitu ya. Ada tapi dalam pelaksanaan restitusi itu sendiri, Bapak Ibu, ternyata banyak sekali miskonsepsi yang didapatkan. Oh, kalau begitu setiap masalah harus diselesaikan dengan restitusi ya? Harus nanya dulu, gitu, terus pengakuan dulu, terus nanyain keyakinan yang dia langgar apa? Tentu tidak. Jadi di dalam kegiatan segitiga restitusi ini, jika pelanggaran yang memang dilaksanakan sudah melebihi batas, misal mojok gitu ya, itu mah tanpa perlu direstitusi dulu juga boleh langsung lah diberi hukuman. Tapi kalau yang sifatnya kesalahannya itu masih manusiawi, misalnya misalnya bermusuhan karena sakit hati, tadi siswa yang tadi ya, bermusuhan karena sakit hati dibully kalah saat main bola. Ini kan masih di dalam batas kewajaran manusiawi ya. Manusia bisa tersinggung, terus ada rasa emosi, baru itu boleh dilakukan dengan pendekatan segitiga restitusi. Tapi kalau misalnya untuk kasus-kasus yang bersifat berat, itu pelanggaran berat seperti kekerasan fisik, pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan, sudah jelas kerusakannya, cedera fisik, mama udah mau segitiga restitusi langsung ke eksekusi kan? Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kemarin juga ada pertanyaan, Bu, kan kalau di segitiga restitusi kita menstabilkan dulu identitas. Kita tanya dulu, apakah benar kamu yang melakukan? Bagaimana kejadiannya? Ada satu pertanyaan, gimana kalau anak tidak bisa kooperatif gitu, gak mau menjawab? Misalnya ada keterbatasan dalam bicara, atau memang tidak mau menjawab, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, restitusi ini menjadi hal yang tidak efektif juga Bapak Ibu. Karena di dalam restitusi yang harus melakukan restitusi itu adalah diri dia sendiri. Makanya kalau dia tidak kooperatif menyampaikan, restitusinya tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa dengan cara gimana kalau dengan tulisan, mau tulisan mau ya. Tapi kalau tidak mau, restitusi ini jadi hal yang tidak efektif untuk digunakan. Kemudian lanjut. Berarti sampai mana? Bukan verbal. Sekarang waktunya kita mengisi. Ayo, permainan. Ya, sebentar ya, saya kali buat.
pilih tiket. Hah? Benar-benar lagi apa ya? OCY. Jangan benar-benar silakan akses link word wall-nya. Lalu nanti hasil akhirnya di screenshot ya. Coba bisa diakses nggak? Di STM. Ya, dibuka. Diakses, bisa? Ya, start. Nanti hasil akhirnya di screenshot ya. Isi nama Bapak Ibu. Banyak salahnya, banyak kedua ibu-ibu. Yang pertama dulu ya. Iya. Iya, start tulisan. Itu klik hukuman atau konsekuensi? Oh, langsung dijawab. Jadi rumah pasek. Mana tuh kebetulan keluar? Oh salah tuh ini jawaban. Oh salah ini. Itu salah satu ajaran kita untuk merefleksi diri ya. Yang pertama tulisan kan? Ini masih gini. Oh berarti harus tersambung ke wifi tangga LG3. Nanti di screenshot hasil akhirnya ya. Skornya. Cuma masih yang gitu ya. Enggak Pak. Coba dicek aja. 10. Nanti hasil akhirnya di screenshot ini. Ternyata menggunakan berbual itu bukan hanya berdiri yang tertarik ya, berunya juga tertarik. Coba bicara jawaban. Cek keluar itu ya. Dari rumah kosong. Masih nama oleh screenshot Pak saya. Ini nama sesuai. Sesuai dengan. Nanti jangan lupa nanti terakhir aku tutup foto doang ya. Ya. Ria sudah selesai? Belum, belum. Terakhir. Nah, kumpul di bus. Di screenshot lalu kirim ke saya ya hasilnya. Boleh. Lewat di kaca. Oh, nilai-nilai kebagikan, sampai 10 ya. Nilai terus. Isi leaderboardnya, isi nama leaderboard. Ayat 2 berarti. Ini berapa? Ayat 2 salah. Yang dua yang satunya lagi itu nanti. Dua kali lagi. Aduh, wah itu kali ya benar-benar sampai 10. Ya. Belum itu. Ayo ngomong sama Rina. Mana dia rencana
Oke, ada yang buku semua? Balapan dari pemain. Kemudian penghargaan bisa jadi menghukum. Siapa yang dihukum? Siswa yang tidak dihargaan, siswa yang tidak dapat hadiah dalam hal ini. Makanya kalau mau memberikan sesuatu itu harus ditelisik dulu apakah penghargaan itu bisa menghukum mereka atau tidak. Nah, kenapa sih harus restitusi? Karena restitusi itu adalah sebuah pendekatan yang difungsikan untuk menciptakan disiplin positif. Disiplin yang berasal dari kemauan diri sendiri ya. Kemudian restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri dalam rangka memperbaiki hubungan. Dan di dalam restitusi itu yang dicari adalah kebutuhan dasar. Dan di dalamnya berupa tawaran, bukan paksaan. Tadi seperti yang sudah saya lakukan dengan siswa Najwa,
sebelum saya memberikan restitusi, saya sebelumnya menanyakan dulu, apakah kamu bersedia untuk kita carikan solusinya bersama-sama? Ketika dia mengatakan yes, baru kita akan melanjutkan ke tahap restitusi berikutnya. Nah, dari hukuman, penghargaan, restitusi jatuhlah kepada keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas yang ditempelkan di kelas Bapak Ibu bunyinya sudah seperti ini? Atau belum? Belum. Bisa menyebutkan satu contoh keyakinan yang ada di kelas Bapak Asep Sukanta? Satu. Ya. Jangan membuli. Oke, jangan membuli. Kenapa sih Bapak Ibu di keyakinan ini tidak ada kata jangan? Karena ya, kalau jangan itu kesannya orang yang membuat aturan yang memerintah. Tapi kembali ke aturan pertama bahwa di dalam keyakinan, di dalam disiplin positif itu yang kita tekankan adalah keinginan nilai yang mereka yakini. Makanya di sini semua dikemas dalam kalimat positif. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, dan sifatnya berupa kalimat yang universal. Belajar di sini bebas ya, bisa belajar di kelas, bisa belajar di luar kelas, bisa belajar untuk beribadah, bisa belajar untuk jajan. Pokoknya di mana Anda belajar, di situ semua siswa memerlukannya. Seperti ini. Ini contoh ya kelas di kelas 5 Bapak Ibu. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen serta senantiasa membantu. Nah, selain itu keyakinan kelas juga boleh dikemas dalam bentuk seperti ini, disebut dengan tabel T. Tabel TT. Jadi ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, dia judulnya. Di dalam indikator hormat itu ada kegiatan tampak sepertinya ini dan tidak tampak sepertinya seperti ini. Kalau di sekolah swasta sebelumnya pernah saya lakukan, ini do, ini don't. Jadi dia mengetahui apa yang harus dilakukan dan kebalikannya agar tidak tampak. Jadi kalau aku lakukan ini berarti aku tidak melakukan ini juga. Bukan berarti larangan ya. Variasi berikutnya, keyakinan kelas juga boleh ditulis dalam bentuk ini, tabel P. Mengelompokkan kegiatan perilaku siswa dengan 3 kategori: sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa didengar, dan sesuatu perilaku yang ditunjukkan. Contoh yang dilihat, berempati terhadap perasaan orang lain, menunjukkan empati nanti bukan juga. Terus yang terdengar dengan kata-kata ini, nah biasanya sesuai amanat bulan ini kemarin upacara 4 kata ajaib. Biasanya yang terdengar itu contohnya. Kalau yang berperilaku itu ditunjukkan dengan aksi, memberikan salam, memberikan hormat, memberikan ruang untuk bekerja, seperti itu ya. Jadi bebas Bapak Ibu, bentuknya nggak usah gini terus, bisa bosan. Mau tabel T seperti ini, mau tabel Y seperti ini, boleh. Yang penting di dalamnya ada nilai-nilai kebajikannya dan berupa kalimat positif serta universal. Berikut, kalau tadi kita melakukan sesuatu itu berdasarkan 3 motivasi, karena takut dihukum, karena ingin penghargaan, karena motivasi. Berikut masih beririsan juga tentang kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi semua yang dilakukan oleh siswa kita itu sebetulnya mereka itu sedang memenuhi ini, kebutuhan dasar. Dan kita harus pandai menerka kita sedang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pertama, ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Misal makan tapi belum istirahat. Bisa jadi itu menjadi kesempatan yang kita tolerir gitu ya Bapak Ibu. Ketika memang dia mengatakan bahwa tadi lupa sarapan. Ya, jadi tidak selamanya makan ketika jam belajar itu menjadi pelanggaran. Selama dia bisa menyampaikan dia sedang memenuhi kebutuhan dasar hidup Bapak. Kemudian
tuh kumaha abdi we. Ada masa-masanya. Boleh diakui sama Bapak Ibu semuanya ya. Ada masanya di mana kita teh gak mau menerima pendapat orang lain kumaha abdi we. Itu berarti Bapak Ibu sedang memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang sering kita tolak, Bapak Ibu, misalnya karena kekurangannya, karena kegajiannya, dia sering menerima penolakan dari kita, bisa jadi dia akan terus lakukan selama dia belum menerima rasa diterima dari kita sebagai guru. Dua terakhir, ada juga kebebasan dan kesenangan. Kebebasan mirip-mirip seperti quality time. Ada masa-masa di mana ketika kita sudah sangat pusing, ingin bebas dulu sejenak, seperti murid-murid kita. Ingin ada masanya di mana ketika kita mengungkapkan untuk sholat, sekali kalimat kita ungkapkan sholatnya mau disembahkan di rumah, sekali-kali saja. Di rumah ini aku agak kurang nyaman, boleh. Selama dia bisa kita prediksi dia sedang memenuhi kebutuhan kita. Terakhir kesenangan, tentu semua orang ingin senang. Tapi dari kebutuhan dasar hidup yang mereka penuhi itu, dari sana kita bisa menentukan bagaimana kita memberikan tindak lanjut berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti kasus kemarin murid saya yang ketika jam pramuka sengaja melupakan botol teman-temannya. Ternyata yang dia lakukan itu setelah dianalisis, satu, dia itu ingin memiliki rasa diterima bahwa dia itu ada keberadaannya. Kemudian dia itu ingin orang lain tertawa karena dia gitu. Orang lain tertawa karena perbuatan dia, jadi dia nanti merasa senang. Nah, selama hal itu tidak ada indikator negatifnya, perlu kita tolerir lagi Bapak Ibu. Ternyata dia sedang memenuhi kebutuhan dasar hidup. Bagaimana kalau tidak terpenuhi? Kalau tidak terpenuhi mereka akan melakukan terus-menerus Bapak Ibu, yang biasanya kita cap dengan beri bangun, ada sedikit cerik. Padahal ada sesuatu motif yang mereka lakukan ketika melakukan perbuatan. Nah, sekarang Bapak Ibu akan saya ajak untuk berdiskusi. Terlihat tidak? Ada sebuah kasus. Lihat. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Bila Anda dalam posisi si Burani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Tadi 5 ya. Kira-kira ini Dinda kenapa nih? Dia benci pada Ibu Rani. Tebak berdasarkan kebutuhan ini ya. Boleh satu orang mencoba untuk menjawab? Bu Rina, silakan. Kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang. Bisa jadi ketika di sekolah bagaimana Bu Rina? Tidak diterima oleh ibunya, mungkin karena memberikan pembatasan. Iya, bisa jadi seperti itu. Terus seandainya Bu Rina tahu laporan itu dari mamahnya Dinda, besok ketemu lagi nih sama Dinda, apa yang akan Bu Rina lakukan? Mencoba mendekatinya, Ya. informasi kenapa bisa benci sama Burani. Iya. Terus Kemudian dari itu ya mungkin dilakukan pendekatannya biar ya. tidak membenci lagi. Iya, betul sekali. Ya, Betul sekali. biar kebutuhannya terpenuhi. Kita beri tepuk tangan dulu atau betul sekali Bapak Ibu. Pun yang jadi pikiran kita adalah ada di satu saya kemarin ya, bagaimana guru bisa diterima murid dan bagaimana murid bisa menerima guru. Itu tergantung dari kualitas hubungan kita antara aku dan kamu gitu ya, aku dan mereka maksudnya, antara aku dan mereka. Tadi jika ada siswa yang melapor benci, mungkin kalau kita menggunakan sisi emosional kita, udah jadi capek gitu ya, ngomong lain-lain ke orang tua. Bisa jadi ketika sampai sekolah malah diceritakan lagi, jangan kurang ajar, mau ambil tidak. Bisa jadi ya.
Tapi di sini kita diharapkan untuk membuka diri. Kenapa dia bisa berucap seperti itu? Jangan-jangan selama ini yang kita anggap baik ternyata malah menyinggung, ya, ternyata malah membuat siswa kita sakit gitu, sampai akhirnya memiliki kesimpulan benci seperti ini. Nah, dari keyakinan, dari kebutuhan dasar hidup, kemudian teori motivasi, diharapkan kita bisa masuk ke sini, Bapak Ibu. Kita bisa masuk ke dunia berkualitas yang dimiliki oleh siswa kita. Kita harus dianggap menjadi seseorang yang penting bagi dia. Kenapa? Karena dengan dianggap penting, apapun yang akan kita masukkan, apapun ajakan kita, apapun kesulitan mereka, semuanya akan dikonsultasikan lagi kepada kita. Jadi dengan hubungan yang erat gitu, kita bisa menyelesaikan masalah mereka, mereka juga bisa mendapatkan sesuatu. Oh, ternyata aku mendapatkan jawaban dari ibu ini. Nah, di dalam dunia berkualitas ini tentunya kita sebagai guru juga ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna, termasuk di dalamnya nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi nilai kebajikan jujur itu kalau bisa masuk ke dalam list dunia berkualitas yang mereka inginkan. Ingin menjadi orang seperti ibu yang peduli terhadap siswanya misalnya, ya, seperti itu. Kemudian, nah, dari kasus Dinda, selama ini kita menangani siswa-siswa kita itu dengan beragam posisi. Ada posisi penghukum, ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, ada posisi manajer. Sebelum saya sampaikan deskripsinya, ciri-cirinya, kita refleksi diri dulu ya. Yang selama ini kita lakukan yang mana, Bapak Ibu? Penghukum suka? Suka. Lari keliling lapangan. Pembuat merasa bersalah. Kenapa kamu teh kayak gitu? Kamu teh kayak kasihan. Ibu teh pergi dari Cangorah 2 kilo, mepet 12 kilo. Pembuat merasa bersalah. Kamu tidak tahu ibu dari tadi menahan lapar, sementara kamu tidak mendengarkan. Itu contoh membuat merasa bersalah. Atau dia bilang, ibu teh sedih, ibu seluruh masalah ibu ini. Itu pengalaman merasa bersalah juga ya. Ada juga yang memposisikan guru itu sebagai teman. Kenapa kamu melakukan itu? Tenang, nanti Bapak akan bantu mencarikan solusinya. Jadi menawarkan diri gurunya itu bahwa saya adalah teman Anda. Yang agak baru paling di pemantau dan manajer ya, Bapak Ibu. Yuk kita simak bareng-bareng. Ini ilustrasi guru sebagai seorang penghukum. Banyak kata-kata atau ujaran-ujaran yang sedikit mengancam dan menohok. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini ujaran-ujaran ini adalah termasuk posisi kita menjadi seorang penghukum. Karena di sini kita ada tekanan kepada murid-murid. Jadi seolah-olah kamu musalahkan gitu ya, diperjelas gitu kesalahannya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Padahal tergantung bagaimana kita memandang dari sudut pandang yang mana. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang sudah tidak ada di sekitar kita ya, Bapak Ibu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali aku harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi membuat dia merasa bersalah dalam rangka untuk mengasihani kita gitu. Memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga. Jadi aku tuh semua tidak berharga. Aku tuh sudah membuat ibu capek. Aku tuh sudah Jadi yang tadinya sudah berbuat salah malah makin rela untuk memperbaiki Bapak Ibu. Kalau posisinya seperti ini. Nah, kalau ini jauh lebih baik lah. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu beres.
penerimaan sebagai teman di sini ya. Nanti Ibu bantu bereskan seolah-olah Bapak Ibu guru menjadi sumber solusi, sumber pemecahan masalah yang mereka miliki. Tapi ini ada negatifnya juga, meskipun ini sudah lebih baik. Ketika suatu saat kita tidak mau membantu, maka murid akan merasa ibu tuh lagi bawa aturan hati diri karena tidak mau membantu. Kalau di kehidupan nyatanya semua siswa memiliki masalahnya masing-masing dan yang bisa menyelesaikan serta mengontrolnya adalah diri mereka masing-masing. Kita belum tentu selalu ada Bapak Ibu. Jadi yang harus kita latihkan adalah kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini jauh lebih baik juga. Pemantau. Jadi menanyakan dulu aturannya apa yang kamu lakukan, apa konsekuensinya, dan di dalam pelaksanaannya juga dipantau penyelesaian kasusnya. Ini sudah lumayan jauh lebih baik Bapak Ibu. Nah, yang paling baik adalah posisi ini. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian di dalam belajar ini juga jangan lupa masih ada pantauannya, pantauan dalam menyelesaikan masalahnya. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berpantau. Ini contoh real penerapannya. Bedanya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di penghukum dan pembuat merasa bersalah, anak-anak di sini ditekankan kamu salah. Kalau di teman, pemantau, dan manajer, di sini ada unsur-unsur siswa dibuat menjadi kategori menang. Membuat siswa memiliki ini salah jadi manusiawi tadi dengan nih. Kalau di penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu. Di pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu. Di teman, lakukan demi bapak ya. Di pemantau, apa konsekuensinya? Tapi di manajer, lebih terperinci lagi. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Gimana Bu, kalau siswa ternyata tidak mau memperbaikinya? Ya sudah, nantikan saja eksekusinya. Berarti saat itu anak belum siap untuk melakukan restitusi. Nah, dari tadi kita berbicara segitiga, mana segitiganya? Nah, ini segitiganya Bapak Ibu. Di dalam segitiga restitusi, ketika ada suatu permasalahan, pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Dari yang tadinya dia terpuruk bertingkah laku salah, menjadi ada rasa menang. Aku bisa memperbaiki. Dari konsep gagal menjadi konsep menang. Dengan menanyakan atau dengan mengucapkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau kesalahannya yang kita tanya manusiawi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah kita angkat identitasnya, iya ternyata aku masih bisa berubah sebetulnya. Kita lakukan validasi tindakan yang salahnya. Kita tanyain, kenapa Anda melakukan itu? Jangan-jangan alasannya adalah alasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan PA. Terus ada nggak sih kalau misalnya cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanyakan kembali kepada diri sendiri agar dia memaparkan. Iya, kenapa tadi dia makannya nggak bersistirahat aja? Kenapa ya bersistirahatnya aku nggak beristirahat malah lari-lari? Itu menjadi sesuatu yang dibalikkan lagi kepada pilihan-pilihan mereka. Dan terakhir, kita harus menanyakan apakah mereka sudah melanggar keyakinan. Terus tanyakan kembali, kamu tuh sebenarnya ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Kan di keyakinan kelas sudah kita sampaikan bahwa di kelas ini ada beberapa aturan yang harus kita sepakati dan laksanakan bersama. Nah, di menstabilkan identitas ini kata-kata yang bisa dibicarakan Bapak Ibu.
Jadi ketika anak melakukan kesalahan antusias, akhirnya apa yang dia lakukan dia jawab dengan jujur. Beda dengan namun itu mami ya orang kamu main pasti yang dia lakukan akan menolakkan. Bu, si mami Allah lagi lain itu katanya murah, berarti itu bahaya kalau orang seperti itu. Nah kalau di tahap menstabilkan identitas ini dalam rangka menyadari bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu masih manusiawi dan diharapkan menjawab dengan sejujur-jujurnya dalam rangka menyelesaikan segitiga restitusi itu. Di validasi kesalahan kita cek lagi benar tuh, kan bisa jadi kita tidak ada di TKP, hanya laporan-laporan saja. Kemudian tanya motifnya, di sini dia lagi memenuhi kebutuhan bertahan hidup teh. Terakhir kita tanyakan kembali, kita balikan kembali terhadap keyakinan yang sudah diyakini bersama-sama, sehingga dia akan sadar bahwa perbuatan dia salah dan akan memperbaikinya dengan sangat. Nah, dari apa yang tadi sudah saya paparkan, bisa kita simpulkan ternyata restitusi itu banyak memiliki ciri. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tidak ada sesuatu yang ditebus karena sudah terjadi, tidak bisa dibayar. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi menguatkan, isinya tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berfokus pada karakter bukan tindakan. Terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi jangan sampai ketika sudah berbuat salah lalu diperingatkan ke teman-temannya teh Bapak Ibu. Ini harus kita kembalikan lagi agar dia bisa diterima. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, saya sambil cek dulu. Atau 7. Nah, kemarin saat saya melakukan elaborasi, Bapak Ibu, ini miskonsepsi yang mungkin terjadi itu dibahas di dalam elaborasi. Nah, jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Clear Bapak Ibu. Ternyata perlu dipahami bahwa restitusi dan konsekuensi memiliki tujuan yang berbeda. Restitusi memulihkan situasi, membangun kembali identitas gagal menjadi identitas menang. Kalau di konsekuensi itu tatarannya sudah berbeda, hadir dengan tujuan untuk membantu murid belajar dari kesalahannya. Sehingga setelah restitusi dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalani oleh murid sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi saling mengisi gitu Bapak Ibu. Restitusi di prosesnya, tapi konsekuensi yang mengikuti setelah pelanggaran itu tetap akan ada. Bukan berarti kamu ingin menyelesaikannya, ya udah selesai. Enggak, jangan sampai gantung seperti itu. Nah, kemudian saya ingin memperlihatkan bagaimana praktik membuat keyakinan kelas yang tadi pagi saya laksanakan di kelas ini. Sebentar, karena ada foto-foto yang belum lengkap. Ini tadi pagi Bapak Ibu. Jadi dari keinginan-keinginan yang mereka tuliskan di sini, kita bersama-sama dengan bimbingan menentukan nilai kebajikan yang dianut.
Jadi kita jalan dulu dari keinginan mereka. Tidak mencontek. Tidak menconteknya sudah jujur. Sampai akhirnya kita simpulkan lagi keinginan mereka yang sebegitu banyak menjadi hal yang sederhana. Kenapa sederhana Bapak Ibu? Biar mereka mudah mengingat. Kalau mudah diingat berarti kan nanti mereka lebih mudah dalam mengaplikasikannya. Nah, tadi dari sekian yang ada 7 nilai kebajikan: disiplin, saling menghargai, rukun, jujur, hemat, cinta lingkungan, serta tanggung jawab. Jadi kalau anak-anak melakukan sesuatu yang keluar dari jalur, saya ingatkan kembali, kamu melanggar nilai kebajikan ini tidak? Diturunkan kembali ke dalam butir keyakinan kelasnya, lebih sederhana. Dan jadi hanya 7. Tadi kalimatnya kan harus positif. Terus kalimatnya harus positif dan bersifat universal. Contoh, tertib setiap waktu. Kenapa saya tulis setiap waktu? Tadinya ini tertib saat belajar. Di sininya turunannya tertib saat belajar, tidak ngobrol, guru bicara kamu diam. Akhirnya saya rangkum ke dalam nilai universal. Tertib setiap waktu. Jadi waktu sholat tertib, waktu jajan tertib, waktu di kelas tertib, waktu wudhu tertib, ke toilet tertib. Makanya tertib setiap waktu. Lalu tepat dalam bertingkah laku. Ayatmu tadi kan namanya. Salah satunya adalah tidak telat, tidak membuli nama orang tua, kemudian belajar sambil minum boleh, tepat dalam bertingkah manis. Berikutnya saling menyayangi. Dari keinginan mereka untuk tidak mengejek, berkata sebenarnya alias jujur. Kemudian menggunakan secukupnya. Kenapa menggunakan secukupnya? Tadinya di sini tuh menggunakannya uang jajan. Ternyata setelah kita telaah, bukan hanya uang jajan loh yang digunakan secukupnya. Listrik, air, waktu, bicara, semuanya harus digunakan dengan secukupnya. Menjaga lingkungan dan mandiri mengerjakan. Seperti ini keyakinan kelas hasil tadi kita diskusi dengan siswa-siswa saya. Jadi tadi juga ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, saya tanya kembali, hey, masih ingat keyakinan kelas kita? Gitu. Jadi dia langsung ya, seperti itu. Dan ternyata mereka itu dengan kerelaan hatinya ingin memperbaiki loh Bapak Ibu. Tidak itu berkelompok gitu ya. Kalau kita menyentuh dengan sentuhan yang tepat. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai menciptakan budaya positif di lingkungan sekitar kita? Atau tanggapan? Ya, berarti sebenarnya memberikan penghargaan itu boleh nggak sih? Baiknya. Memberikan penghargaan itu boleh. Tapi kalau bisa, menurut saya ya harus semuanya. Karena setiap anak perlu dihargai. Hanya mungkin jumlahnya bisa berbeda. Jadi semua dapat, tapi jumlahnya yang berbeda. Tapi semua dapat. Jadi intinya penghargaan itu boleh diberikan. Boleh diberikan asal tadi tidak menjadi membuat orang lain malas kreatif, malas memotivasi diri, tidak membuat orang lain juga merasa kecil hati. Oh, bingung tuh orang kayak gitu. Kalau kamu yang tadi yang bintang. Ya, bisa tidak? Terus saya melanjutkan pertanyaan dari Bu Lina ya, penghargaan itu perlu dikasih atau tidak? Iya. Terus misalkan kata polisi boleh semua asal semua, tapi dengan nominal atau dalam jangkauan atau barang yang berbeda. Tapi kadang ada yang nanya gitu, kenapa Bu anak ini kok dikasihnya seperti ini? Karena saya cuma pensil sama pulpen. Nah, harus seperti apa ini? Bagusnya harus seperti apa bagusnya untuk kepada anak? Iya. Barangkali Bu Tina ada masukan sebelum saya masuk. Bisa
Oke, Pak Asep Sinanta sedikit. Harus seperti apa coba Pak? Harus seperti apa ini? Ya, Kalau saya Mbak, jadi yang agak ini pengalaman sampai sekarang masih dijalankan. Jadi hadiah itu anak-anak dapatkan itu motivasinya ya emang ekstrinsik nih. Iya. Dapat hadiah. Tapi dengan cara setiap mendapatkan 10 atau 20 bintang bisa ditukar dengan satu tiket hadiah. Dan nggak selalu yang pintar yang dapat hadiah paling banyak deh. Iya. Jadi setiap hari dikocok tempat duduk. Setiap hari kelompok barisan 1, barisan 2, barisan 3, barisan 4. Nanti setiap hari ada yang melakukan pelanggaran sesuai kesepakatan kelas, di depannya dikurangi poinnya. Nanti kalau ada yang melakukan kebaikan atau bisa menjawab pertanyaan ditambahin poinnya. Jadi kan terimbas kan di satu kelompok ada yang pintar ada yang kurang, tapi tetap mereka dapat poin sekelompok. Iya. Akhirnya mereka dapat poin semua. Dihitung di akhir pembelajaran siapa yang paling banyak poinnya, berarti dia mendapatkan 3 bintang. Yang kedua nanti dapat 2 bintang. Yang ketiga sama keempat cuma dapat 1 bintang. Gitu. Setiap hari diakumulasiin terus. Jadi kan cepat ada 20 teh. Iya. Jadi misalkan 20 hari berarti udah dapat satu iya lah misalkan pada satu tiket hadiah. Tiket hadiah memang bisa ditukarkan nanti pas di akhir lah, di tahun akhir. Tapi tadi satu tiket hadiah teh nanti teh hadiahnya random. Jadi anak dapat satu tiket itu teh dia milih misalkan kayak di spin satu tiket itu spin nanti teh keluarnya ternyata pulpen, nanti dia dapat pulpen. Nanti misalkan di spin lagi dapatnya buku, berarti dapat buku gitu. Kayak kemarin yang paling banyak dapat tiket sama yang dapat 1 tiket ternyata yang 3 tiket dapat pulpen semua, yang cuma 1 tiket ternyata dia dapat yang paling bagus tadi. Jadi kan sangat sepadan sama anak-anak. Ya, jadi nggak merasa kalau dia hadiahnya dibedakan. Dan kan yang penting dia udah punya tiket nih, udah punya 3 tiket, berarti 3 kali kesempatan gitu. Ya satu kali cuma sekali spin misalnya. Tapi ternyata sekali spinnya langsung dapat ekor gitu kan. Jadi gitu mah dia udah kesepakatan sama anak-anak teh. Ini mah udah pokoknya mah mau dapat apapun ya itu yang dapatnya. Iya. Kalau itu lebih kepada penerimaan terhadap tampil ya. Biasanya saat menemukan saat memutar skill itu sendiri ya. Terus Boji kalau aku dulu ya, kan soal ngasih bintang, Ya. memang ditentukan hanya 1 orang yang bintangnya paling Di hari banyak itu. dapat hadiah. Tapi siswa yang lain pun mendapatkan, jadi selain jadi yang dapat bintang paling banyak ada satu hadiah khusus. Saya juga menyiapkan, jadi buat semua anak tuh ada itu rata sama, tapi bedanya kalau yang dapat bintang dapat hadiah lagi. Ada namanya ya. Iya. Ya double hadiahnya. Itu kan baik nggak sih gitu atau Kalau mengukur baik tidaknya, kembali kita merefleksi dengan anaknya yang berbeda. Kita tanya lagi ke anak yang mendapatkan paling sadar. Apakah dia merasa dibedakan? Tidak. Apakah kamu merasa senang mendapatkan hadiah dari ibu? Terus kamu memahami nggak kenapa dia menjadi lebih banyak? Itu kemudian ditanyakan oleh yang paling sadar. Dia memahami nggak kenapa yang A hadiahnya ditambahin? ya paham mungkinnya dari fakultas kan dikasih bintang juga kan. Berarti di situ kan ada penerimaan ya. Kalau sudah ada penerimaan, mudah-mudahan di dalam hatinya itu tidak ada tadi mendapatkan penghargaan tapi seperti dihukum. Ya takutnya berdampak negatif. Nah, seperti itu. Kita pantau terus saja bagaimana yang mendapatkan hadiah yang paling sedikit. Apakah dia terus terpacu atau menjadi rem? Kalau pengalaman sih kan ini setiap semester ya Iya. semester berikutnya tetap aja sih si anaknya berjuang gitu Iya. ya, dia berjuang biar dapat bintang Sampai titik darah, sampai titik darah bisa. dari ada pasti si ini misalkan yang menangnya yang bintangnya paling banyak kita sih tetap berusaha gitu anak yang lainnya. Berarti semua itu tergantung penerimaan anak dan bagaimana Bapak Ibu mengemasnya. Berarti aturan Pak Asep sudah memberikan pencerahan untuk kita semua menerapkan di dalam kelas kita masing-masing. Ada lagi yang ingin menambahkan atau menanggapi tuntutannya? Sudah cukup ya? Oh,
oleh Bapak Ibu dan juga bisa dipraktikkan di kelas kita ya. Mari kita ciptakan suasana kelas yang penuh perhatian sehingga aku mengerti kamu, kamu mengerti aku, ya. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, bergerakkan. Sama lagi, salam guru bergerak, tergerak, bergerak, bergerak. Kalau bergerak kita semuanya. Gurina, testimoni dulu ya. Gurina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rina Budianti, guru kelas 2 SDN Negeri Gajah 3 Kota Cimahi. Pemaparan yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Ibu Rosi Gusmantini, sudah sangat jelas bisa dipahami mengenai konsep budaya positif, kemudian hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Pemaparannya sudah sangat jelas dan bisa dipahami dengan baik. Kemudian tadi juga guru yang bersangkutan sudah menayangkan mengenai keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan di kelasnya. Sangat bermanfaat sekali dan menginspirasi bagi saya ke depannya. Mudah-mudahan bisa melaksanakan atau menerapkan apa yang sudah disampaikan Ibu Rosi di kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini hasilnya dulu. Itu mejanya benerin. Ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tampak semangat sekali. Sudah sarapan tadi pagi ya? Nanti jam 10 sarapannya. Ya sudah? Anak-anak, kemarin kita sudah menuliskan hal-hal apa saja yang anak-anak inginkan untuk berlaku di kelas ini. Bu Rosi juga sudah menempelkannya di dalam sebuah kertas karton. Aku hilang tuh. Punya Hamzah hilang. Nanti kita bikin ulang ya, Ibu masih punya kertasnya banyak. Nah, anak-anak sudah menuliskan apa yang anak-anak inginkan di dalam kertas ini. Fahmi, tolong perhatikan. Kita bacakan satu persatu ya. Hamzah belajar sambil bermain. Rega belajar yang gampang. Denis tidak berisik, tidak telat, tidak jahil. Reifa jangan ada yang berkelahi, jangan membuli. Jajan cukup 10.000. Rasid tidak mencontek. Ardi belajar bisa sambil minum sebelum pulang istirahat. Soekarno boleh jajan keluar. Wulan aku tidak suka berisik. Ayla membuang sampah di kelas di tempatnya maksudnya. Iqbal belajar yang baik. Raihan tidak ada yang mengobrol. Faizi boleh makan yang pedas tapi tidak banyak. Panel tidak berisik. Padlan jajan di sekolah. Fahmi tidak boleh mencoret-coret meja. Badru tidak ingin dibully. Raffi mendapatkan nilai bagus. Nada tidak harus aktifkan. Sakira tidak boleh mencontek. Raihan tidak ada yang ngobrol. Ajahra tidak berisik. Sopi tidak boleh nyapa di kelas. Sisya tidak ada yang membuka sepatu. Adit tidak boleh ngobrol saat guru berbicara. Satria jajan di sekolah tidak boleh lebih dari 10.000. Ismi jangan mengejek nama orang tua. Nah, itu adalah keinginan-keinginan dari hati yang kalian inginkan berlaku di kelas ini. Siapa yang hilang? Yang ada di sana? Selain Hamzah? Oke, boleh tulis ulang ya. Boleh tulis ulang. Oh ada. Siapa yang ada? Aku. Hasil. Oh hasil kan belum masuk waktu itu. Siapa lagi yang belum ada? Di sana? Boleh saya tulis dulu nanti mereka. Nah, dari sekian keinginan yang kamu inginkan, tentu di dalamnya
Tadi ada tidak ngobrol saat perlu berbicara. Berarti nilai kebalikannya apa? Kesopanan atau menghormati. Nah, sekarang kita tuliskan. Bu Rosi yang bacakan, kamu yang menentukan nilainya ya. 1. Boleh Ibu minta bantu bacakan? Pulang berdiri sini. Bacakan yang panjang. Belajar sambil bermain, boleh bawa mainan tidak berisik. Belajar boleh sambil bermain, boleh bawa mainan, masih berdiri. Tidak berisik itu termasuk ke dalam nilai apa? Tidak berisik. Kesopanan. Bisa disiplin tidak? Dimainkan mainannya saat istirahat itu termasuk disiplin tidak? Disiplin ya. Berarti ketika belajar tidak dimain. Kita tulis nilai yang pertama yaitu disiplin. Selain disiplin, baca lagi yang sebelahnya. Pelan. Belajar yang gampang, boleh beli setiap hari, boleh jajan di luar. Itu tidak ada nilai kebajikannya ya. Boleh jajan bis setiap hari. Nah, khusus kamu jebol, rusak malah nggak sehat. Next, sebelahnya. Tidak berisik, tidak telat, tidak jahil. Tidak berisik di kelas, tidak jahil. Berarti kalau kamu berisik, apakah teman-teman terganggu? Kalau kamu jahil, apakah teman-teman lain terganggu? Berarti ada nilai apa di situ? Kesopanan atau kesopanan atau saling menghargai? Menghargai. Ternyata teman-teman kita tidak bisa kalau misalnya belajar sambil berisik. Berikutnya sebelahnya. Jangan ada yang berkelahi, jangan membuli, jajan cukup. Jangan ada yang berkelahi, jangan membuli. Berarti itu nilai apa? Penghormatan. Hidup damai atau rukun. Next. Tidak menyontek. Tidak mencontek berarti nilainya apa? Dari huruf J. Majikan. Jujur saat ulangan. Berikut. Belajar bisa minum sebelum belajar. Lanjut bawahnya aja. Yang kamu baca pertama. Satria. Jajan di sekolah tidak boleh lebih dari 10.000. Itu kaitannya dengan nilai apa? Disiplin. Tepat. Berikut. Belajar boleh sambil minum, tidak boleh. Oke, lanjut sama itu. Lanjut. Jangan berisik saat belajar dimulai. Sama, saling menghargai. Lanjut. Tidak boleh sampah di kelas. Tidak boleh nyampah di kelas. Berarti nilainya nilai apa? Cinta alam atau cinta lingkungan. Berikut. Tidak berisik di kelas. Tidak berisik tapi saling menghargai. Terus. Batas jajan 10.000. Tema. Terus. Tidak suka ada orang berantem. Rukun. Terus. Tidak boleh berisik saat belajar dimulai. Saling menghargai. Terus. Jangan mengejek nama orang tua. Saling menghargai. Terus. Kalau piket harus bersih. Bertanggung jawab ya. Tadi udah ada. Ikut bersama ibu. Oh iya, lewat tanggung jawab. Terus apa lagi? Lanjut. Tidak pamer saat piket. Tanggung jawab. Lanjut. Tidak berisik saat duduk. Saling menghargai. Lanjut. Tidak boleh mencontek. Ya, jujur. Lanjut. Boleh makan yang pedas tapi tidak boleh banyak. Boleh makan yang pedas tetapi tidak boleh banyak.
ingin menjadi lanjut? Tidak ingin dibully. Tidak ingin dibully, berarti ingin dihargai ya. Lanjut. Tidak ada pengalaman. Tidak ingin terlihat. Tidak ada pengalaman. Iya, terus? Tidak berisik. Tidak berisik, saling menghargai terus. Berlindung setiap hari. Melingkis setiap hari atau tidak? Terus? Belajar yang gampang. Belajar yang gampang. Membuat. Oke, terima kasih, silakan duduk Tuan. Nah, dari sekian banyak, kau jangan apa? Mesti beda nilainya. Belum. Hasil? Hasil? Apa lagi? Nanti dibacakan barangkali ada nilai yang perlu kita tambahkan untuk kita sepakati bersama-sama ya. Sebentar Hamzah. Tadi saling menghargai, berarti kamu tidak bisa. Oke. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini berarti seluruh anggota kelas 5A ingin ini bisa kamu pegang. Pegangkan bukan pegang ini, tapi dilaksanakan. Agar apa? Agar teman-teman kita merasa nyaman, agar kita juga merasa nyaman. Disiplin dalam segala hal. Disiplin belajar, disiplin pikir, disiplin berbicara, disiplin beristirahat, disiplin makan, banyak ya. Saling menghargai. Kalau teman kamu ada yang tidak senang dengan berisik, berarti kamu tidak berisik. Kalau teman kamu ada yang tidak senang dipanggil-panggil oleh orang tuanya, berarti kamu tidak melakukan. Kalau teman kamu tidak senang berarti kamu jangan ya. Berikut nomor 3, rukun. Tentu rukun akan menjadi sumber keadaan yang sangat menyenangkan. Hasil tidak boleh mencontek, tidak boleh mengejek orang tua, tidak boleh kamu saat nikah, tidak boleh tidur saat belajar. Emang pernah ada yang tidur? Hasil semua tidur, kamu udah kan tidur. Menghargai guru saat menjelaskan pelajaran. Ditempel ya. Nanti sholat iping ambil dulu. Kalau sudah kehidupannya. Nah, jadi dari semua yang kamu inginkan itu ternyata memiliki nilai-nilai ini. Kalau kamu berhasil menerapkannya, melakukannya, meyakininya, maka kamu akan menjadi siswa-siswa yang mempunyai nilai itu. Boleh ganti foto Jokowi, ya Jokowi kan mau turun. Waduh, Podilan. Boleh bawa 98%, boleh bawa buku 10 dosa besar, boleh pindah lampu. Fauzan mau pindah? Mau kemana? Terus itu Bu, di sini sama Ibu. Maksudnya Fauzan mau di rolling ya, bosan di situ terus. Oke, nanti Ibu pindahin. Aku juga bosan di sini. Ibu nanya Fauzan barusan, kenapa dia lagi berbicara? Tolong hargai. Bentar Fauzan Ibu cari dulu salat ini ya, nanti ya. Geng-geng, Rasi. Oh ya. Oke, next berarti anak-anak sepakat ya untuk menunjukkan nilai-nilai ini di dalam perilaku sehari-hari. Sepakat? Sepakat. Nah, kemudian dari sekian keinginan yang kamu sudah tuliskan di sana, yuk kita rangkum. Pertama, kita rangkum menjadi keyakinan kelas 5A. Pertama, tentang disiplin. Berarti apa kalimat pertamanya? Tertib Dalam kerjaan. tertib Dalam belajar. ketika Belajar. apakah ketika belajar saja? Upacara. Ketika upacara, ketika istirahat, ketika sholat. Berarti tertibnya ketika apa? Ketika sekolah. Tertibnya
berbohong. Kita tidak berbohong atau berkata benar. Berkata kalau yang jujur itu berkatanya gimana sih? Berkata benar. Berkata sebenarnya. Tiga terakhir hemat hemat itu apa sih? Tidak bohong. Ya, kata lain selain tidak boros, kalimatnya bagaimana? Menggunakan secukupnya. Menggunakan secukupnya. Apapun, mau air di sekolah, mau sabun di sekolah, mau uang kamu pribadi, mau listrik, digunakan secukupnya. 6. Cinta lingkungan. Berarti Tidak kalimatnya membuang sampah. Tidak membuang sampah sembarangan. ya, berarti itu termasuk dalam menjaga. Kebersihan. Apakah hanya kebersihan saja? Kebersihan jalanan, kebersihan lingkungan. Menjaga lingkungan, boleh. Kebersihan kan berlapis-lapis, berarti kan barang orang lain jangan diambil. Terakhir, tanggung jawab. Tanggung jawabnya naon? Mandiri. Mandiri, mengerjakan, Mandiri dalam mengerjakan apapun. mandiri mengerjakan, gitu ya. Jadi mau kalau kamu sedang tugas piket berarti mandiri mengerjakan piket. Kalau kamu sedang belajar, mandiri mengerjakan tugas belajar. Nah, ini inti yang akan kita yakini bersama. Kemarin Bu Rosi menyelesaikan kasus yang ada di sekolah kita, yaitu Acil Amirullah. Sering terlambat ya, Cil? Acil melanggar dari apa? Acil tertib setiap Oke, jadi nanti setiap kamu melakukan pelanggaran, kesalahan, ibu akan menanyakan kembali apakah perbuatan kamu melanggar nilai-nilai ini. Ya, jadi kamu pegang baik-baik nilai-nilai ini agar kamu menjadi siswa yang
Amin.